Lalu lalu nanti mungkin sedikit tentang gimana caranya meningkatkan kesehatan mental yang dimiliki saat ini. Kurang lebih itu yang akan saya jelasin. Saya langsung ke remaja. Nah, ini tahapan yang dimiliki oleh teman-teman ya. Remaja itu ada 3 tahap: awal, madya, dan akhir. Awal itu biasanya di usia 12 sampai 15 tahun. Ini buat teman-teman SMP. Lalu ada remaja madya 15 sampai 18 tahun untuk teman-teman yang SMA. Dan ada masa remaja akhir di 19 sampai 22 tahun. Ini biasanya untuk mahasiswa. Kalau SD biasanya masih anak-anak, masih dibilangnya anak-anak. Karena secara teorinya seperti ini. Jadi memang tinggal dikategorisasiin aja. Saya masuk remaja apa? Awal, madya, atau akhir. Kayaknya di sini banyaknya remaja awal dan madya ya. Kalau akhir mungkin nggak dilimak lagi. Oke. Ini kehsan remaja. Ada perubahan-perubahan yang terjadi pada saat remaja dan ini menimbulkan stres sebenarnya. Menimbulkan pikiran-pikiran atau biasa kalau kalian nyebutnya overthinking gitu. Apa aja perubahannya? Yang pertama perubahan fisik. Ini pasti udah sering dibicarakan oleh orang-orang lain atau misalnya di pelajaran biologi udah sempat dibahas gitu. Ada perubahan fisik nih di teman-teman. Secara bentuk badan, secara hormonal itu ada perubahannya. Tapi yang mau saya notice atau mau saya garis bawahi dalam perubahan fisik ini teman-teman adalah perubahan di otak. Jadi, saat remaja, ada yang namanya di bagian otak kita, ada yang namanya prefrontal cortex. Itu terkait dengan kontrol diri. Dia baru berkembang saat remaja dan mungkin akan mendekati matangnya itu saat dewasa muda. Ngaruhnya apa nih kalau prefrontal cortex baru berkembang? Sehingga kontrol diri ini baru mulai dilatih saat remaja. Itu penting ya. Gimana cara ngelatihnya? Karena kan kalau otak harus dilatih ya, karena kita ngebangun neuron-neuron sebenarnya. Nah, biasanya ini dilatihnya dengan trial error. Makanya biasanya anak-anak atau remaja itu sering latih, saya mau nyoba ini ah, saya mau nyoba itu ah. Kalau nggak enak, saya nyoba yang lain. Atau misalnya sesimpel analogi simpelnya kita ke kantin, hari ini saya nyobain ibu A, besok ibu B, ibu C, nanti pada akhirnya akan ajak setelah mencoba semuanya. Karena dia trial error. Nanti akan terkait dengan kontrol dirinya seperti apa. Lalu salah satu bagian penting lainnya dalam pertumbuhan di saat remaja adalah pertumbuhan di bagian amigdala, di bagian otak, di bagian otak itu ada yang namanya amigdala. Amigdala itu apa? Dia bagian otak yang berfungsi untuk menangani emosi. Dia matang nih saat remaja. Nah, kenapa ini penting? Ini yang akan mendasari kenapa remaja ini senang mood swing. Atau mulai merasakan perasaan-perasaan yang kompleks. Kompleks tuh kalau dulu pas anak-anak simple ya, konkret ya. Pikirannya sedih, senang, antara dasar aja, emosi dasar aja sebenarnya. Sedih, senang, um, lalu marah, gitu. Itu emosi dasar. Mulai remaja emosi ada cemas, ada gugup, gitu. Emosinya mulai kompleks. Itu karena pertumbuhannya saat remaja, amigdalanya berkembang. Pertumbuhan emosinya makin banyak. Sehingga mudah mood swing, mudah merasa sensitif, mudah merasa emosi-emosi yang dulu nggak pernah dirasain kok sekarang kerasa ya gitu. Dulu ngerasain ujian ya biasa aja, kalau sekarang kok gugup ya, kok cemas ya gitu. Itu perubahan yang terjadi saat remaja. Selanjutnya, yaitu perubahan kognitif. Perubahan kognitif ini terkait dengan cara pikir kita. Kalau dulu waktu anak-anak, kita tuh konkret banget, milih temennya berdasarkan, oh saya teman sekelasnya sama si A, maka saya berteman dengan A. Oh saya sama-sama rumahnya di Bandung, maka saya berteman dengan teman saya yang dari Bandung aja. Kalau sekarang saat remaja, mulai ada tipe-tipe tertentu yang kamu suka sebagai teman. Kalau dulu kan konkret ya, ada identitas konkret yang melekat sama kepemilikan gitu.
Kalau sekarang enggak, ada tipe-tipe tertentu kamu mengevaluasi, "Saya suka nggak ya ngobrol sama dia? Saya, cocok nggak ya? Kalau nggak cocok saya nggak mau." Atau kemarin sempat ada adik asuh saya cerita nih, "Kak, saya merasa ekstrovert itu karena saya ketika ketemu lingkungan baru kok saya nggak bisa blend in." Nah, itu cara pikir remaja, karena mulai ada evaluasi gitu. Kalau dulu sesimpel saya suka ngobrol sama dia karena satu daerah atau satu kelas, kalau sekarang enggak, ada evaluasi-evaluasi yang lain gitu. Karena cara pikir kita makin kompleks, makin ada evaluasi. Lalu ada satu lainnya terkait dengan perubahan cara pikir remaja adalah egosentris atau kalau misalnya bahasa Indonesianya gampangnya mungkin kelihatannya egois ya, tapi secara teori namanya egosentris. Berpikir ke arah diri gitu. Dampaknya apa? Ada dua hal secara teori yang terkait dengan egosentris. Yang pertama, bahwa kita merasa ada orang-orang yang memperhatikan kita, sehingga ada pikiran-pikiran kayak saya disukai sih sama orang, orang tuh memperhatikan saya, atau in other way, saya tuh nggak disukai nih sama orang-orang, soalnya saya melakukan A gitu. Padahal orang-orang juga nggak terlalu peduli, tapi kita sangat peduli dengan penilaian orang. Itu remaja. Sama ada satu lainnya terkait egosentris adalah pemikiran-pemikiran bahwa saya bisa melakukan hal-hal yang menantang gitu. Karena kan kontrol dirinya lagi dicoba ya, lagi berkembang, sehingga harus trial error. Kadang-kadang trial errornya in extreme way. Saya pengen melakukan hal-hal yang ekstrim. Saya ingin melakukan hal-hal yang menantang, berbeda dari kebiasaan saya. Itu wajar terjadi karena memang ada perubahan itu di remaja. Yang terakhir, perubahan yang terakhir yaitu psikososial. Di perubahan psikososial ini, teman-teman saya garis bawahi, untuk remaja ada tuntutan tugas perkembangan, yaitu kamu harus membentuk identitas diri pada masa remaja ini. Baik dari remaja awal sampai nanti kamu selesai remaja nih di usia 22 tahun. Jadi memang kamu harus mencari identitas yang sehat. Gimana cara mencari jati diri yang sehat ini gitu? Kamu nanti akan dapat tugas-tugas perkembangan ya, pengalaman-pengalaman kehidupan yang ketika dijalanin gitu, itu bisa membawa diri kamu, bisa mendapatkan apa namanya, membentuk karakter kamu sampai kamu selesai masa remaja, gitu. Kalau sehat, identitas sehat yang akan terbentuk. Kalau misalnya kamu begajulan, nggak sesuai dengan norma-norma, maka kamu akan membentuk identitas diri yang nggak sehat. Lalu tugas-tugas perkembangan apa yang bisa membuat kamu jadi sehat atau membuat kamu jadi begajulan? Gitu. Ini adalah tugas-tugas perkembangan remaja. Saya sempat bahas ini di 2 tahun lalu waktu saya sabrol juga sama teman-teman, tapi saya pikir ini masih relate ya, masih bisa kayak remind lagi ke teman-teman. Yang pertama, tugas perkembangan remaja itu yang pertama adalah mencapai hubungan dengan teman sebaya yang lebih matang. Dalam artian apa hubungan yang matang itu? Hubungan yang matang adalah yang setara. Kamu nggak, ketika kamu berteman, kamu nggak di bawah dia atau di atas dia, di atas teman kamu. Nggak, tapi kamu sama-sama membentuk hubungan yang saling membantu. Itu setara gitu. Jangan malah di bawah atau jangan malah di atas. Di atas jadi ngebully, kalau di bawah jadi yang dibully. Sesimpel itu. Gitu ya. Jadi gimana caranya membuat hubungan yang matang, gimana mencari hubungan yang setara ya. Kamu akan berusaha nih gimana caranya mengungkapkan pendapat kamu harus tahu kamu tuh sukanya apa, kamu tahu teman kamu sukanya apa, saling mengerti dan sebagainya. Nah, itu harus dipelajari gitu. Once ini sukses gitu ya, ketika ini bisa dilakukan maka kamu akan mendapatkan identitas yang sehat gitu. Kalau ini nggak bisa didapatkan, kamu akan begajulan, nanti nyari teman-temannya yang nggak benar di luaran. Sesimpel itu. Lalu yang kedua, terkait dengan mencapai peran sosial sebagai pria dan atau wanita. Mulai di remaja ini, kamu udah mulai bisa evaluasi kan? Tadi ada bahasan-bahasan
kamu suka tipe yang seperti apa gitu. Bertemannya dengan seperti apa. Di sini pun gitu ya, di dalam kehidupan pun kebayang nih. Oh, yang dituntut dari lingkungan kalau laki-laki seperti apa? Kalau perempuan seperti apa? Itu sudah ada mulai pembedaan. Kamu udah mulai mengidentifikasikan diri kamu kepada sesuai dengan jenis kelamin kamu. Atau mungkin nanti ada ketertarikan dengan lawan jenis, tipenya seperti apa, temannya bertemannya dengan siapa, itu mulai akan ada kelihatan. Tapi ada identifikasi yang dilakukan oleh lingkungan, kamu udah mulai bisa ngebaca. Sukanya atau lingkungan saya membentuk laki-laki seperti apa, lingkungan saya membentuk perempuan seperti apa. Itu udah mulai dibaca. Lalu yang ketiga, ini biasanya jadi masalah teman-teman di remaja, yaitu menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif. Gimana nih Kak? Gitu. Menerima keadaan fisik itu adalah sebenarnya seperti body image ya. Kita tuh punya citra diri yang seperti apa sih gitu. Ada pikiran-pikiran kalau misalnya negatif nih gitu ya. Oh, saya tuh gendut atau saya tuh hitam. Itu tuh udah mulai tuh. Sebenarnya dari masa kanak-kanak tuh udah mulai kerasa, tapi akan makin kerasa saat remaja. Apakah kita bisa menerima apa yang kan kita ini terberi ya gitu. Kalian kan mungkin terberinya dengan fisik yang seperti ini menjadikan kalau saya misalnya saya terberi dengan fisik sebagai Lisa dan itu yang harus saya terima. Saya nggak mungkin tiba-tiba saya minta wajahnya Kamila gitu atau wajahnya Kalila kan enggak ya gitu. Tapi apakah kita menerima keadaan fisik kita atau enggak? Kalau kita tidak menerima, nantinya akan menjadikan citra diri kita yang buruk gitu. Oh, saya nggak suka sama diri saya sendiri. Akibatnya akan seperti itu. Nanti kalau ada pikiran seperti itu, nanti akan ngaruh ketika kamu berhubungan dengan lingkungan. Nggak pede jadinya, gitu. Sehingga yang dituntut di tugas perkembangan poin 3 ini adalah kamu terima dulu keadaan fisik kamu dan menggunakannya secara efektif. Gitu. Ada adik asuh saya, itu Femil adik asuh saya, dia tuh jago taekwondo. Oh, saya tuh jago. Saya menggunakannya secara efektif sehingga saya ikut kejuaraan taekwondo. Oke, itu bisa dilakukan. Atau misalnya saya encourage nih teman-teman gitu ya untuk um, perbanyak dong aktivitas fisiknya gitu. Kalau bisa jalan, mau lari misalnya gitu. Apalagi kalian masih ada pajang olahraga waktu sekolah gitu. Kenapa saya encourage itu? Karena ketika kita menggunakan fisik kita dengan efektif, itu nanti akan ngaruh ke mood kita, akan happier kita, akan lebih bahagia. Itu ngaruh, karena ada hormon yang ditimbulkan setelah kita menjalankan olahraga. Oke. Saya lanjut ke poin keempat, terkait dengan mencapai kemandirian emosional dari orang dewasa lainnya. Di sini, teman-teman, tugas perkembangannya adalah untuk mandiri secara emosional. Gimana, Kak, mandiri secara emosional itu? Berarti kamu tidak bergantung sepenuhnya terhadap orang tua. Kamu bisa memiliki pilihan yang kamu mau, gitu. Tentunya dengan ngobrol dengan orang yang lebih tua atau yang punya pengalaman, tetapi kamu tahu apa yang kamu mau. Ini juga saya titip ke teman-teman yang SMA, yang kelas 2, kelas 3 SMA gitu ya, udah mulai milih saya mau jurusan apa gitu. Kami, orang dewasa, hanya akan memberikan arahan-arahan. Nih, kayaknya bagus ini, kayaknya bagus ini. Tapi tugas yang menentukan kamu maunya apa itu ada di kamu. Ya, dengan analisis yang kamu lakukan. Sehingga saya berharap ketika ini mandiri secara emosional, maka kamu akan sehat. Nantinya bisa menentukan pilihan-pilihan lainnya gitu. Tapi kalau sekarang aja kamu nggak bisa menentukan pilihan, jurusan kamu dipilihin, sekolah kamu dipilihin, ya itu nantinya malah nggak sehat. Kamu malah nantinya di masa yang akan datang ditentukan pada uh, saat kamu harus memilih, kamu malah nggak bisa milih. Nah, tergantung orang tua saya aja deh gitu. Itu yang malah jadi nggak sehat. Lalu yang kelima terkait dengan kemandirian ekonomi. Ini biasanya di remaja akhir gitu ya. Kalau di barat begitu selesai SMA dia keluar rumah, dia udah membiayai dirinya sendiri gitu. Kalau kita kan belum ya, banyaknya apa namanya masih bergantung dengan orang tua, tapi mungkin kita mulai merintis ya dengan beasiswa dan sebagainya. Dan ini juga yang selanjutnya terkait dengan memilih dan mempersiapkan karir gitu. Ini
Jangan kira ini setelah mahasiswa. Ini perjalanan mempersiapkan karir ini dimulai saat SMA. Saya banyak ngobrol sama adik asuh saya. Ada Tata nggak? Tata ikut sabrol nggak hari ini? Ini harus dipersiapin Ikut benar. Kak. Ikut ya Tata ya. Tapi ini harus dipersiapin benar karena ini pengaruh. Jadi ketika kelas nggak ada galau-galau, kelas 3 galau-galau, kelas 2 kamu udah harus persiapin, nanti kelas 3 kita usahain untuk dapat pilihannya. Nanti 4 tahun pas masa mahasiswa, itu nggak ada turning back. Saya merasa jurusan saya nggak cocok, nggak ada. Kita harus upayakan itu. Dan dipilihnya dari sekarang, dari SMA. Bahkan nanti ngaruh juga nih sama adik asuh saya nih, Femil. Femil baru masuk SMA. Itu juga saya berkali-kali ngomong, Femil, SMP mau ke SMA, pemilihan ini udah clear ya. Harus sudah jelas, karena ini bisa mempersiapkan karir kamu ke depan. Ya, ini tugas remaja. Selanjutnya, mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga. Ini terkait dengan nanti eh, biasanya setelah mahasiswa, setelah selesai mau menikah dan sebagainya sudah diperbolehkan gitu. Lalu mengembangkan keterampilan intelektual dan juga menerapkan konsep warga negara ini terkait dengan hak dan kewajiban warga negara. Biasanya setelah 17 tahun dapat SIM, bisa milih presiden, bisa milih dapat KTP juga gitu ya. Ini ada hak dan kewajiban warga negara yang dikenakan pada remaja. Sehingga harus ada perilaku bertanggung jawab secara sosial. Kita mulai 17 tahun, kalau kamu melakukan hal yang kriminal, ini amit-amit, kalian bertanggung jawab atas diri kamu. Udah nggak ada orang tua kamu lagi, maksudnya yang bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan. Sehingga ada nilai-nilai dan sistem etika yang berlaku sebagai panduan kamu bertingkah laku. Itu tugas perkembangan remaja. Kelihatannya banyak, kelihatannya sedikit gitu, atau kelihatannya cukup berat, tapi ini yang harus dilalui oleh remaja. Kalau misalnya bisa dilalui dengan sehat, maka akan membentuk identitas yang sehat. Tapi kalau um, tidak pada koridornya, maka akan menjadi identitas yang bergejolak. Itu tinggal opsi yang akan kamu pilih di antara dua itu, kamu mau yang mana? Nah, si tugas perkembangan ini, kenapa saya bahas tugas perkembangan lumayan banyak? Karena ini stresor. Stresor itu apa ya? Stresor itu adalah kejadian-kejadian dalam hidup yang membuat kita stres, yang menekan kita gitu. Karena saya kembalikan sama teman-teman benar atau enggak. Kadang-kadang ngobrol berhubungan dengan teman sebaya itu kadang-kadang happy, kadang-kadang membuat stres juga. Atau misalnya menerima keadaan fisik gitu ya. Kadang-kadang ya saya happy dengan hidup saya, dengan badan saya dan sebagainya, tapi kadang-kadang ada hal-hal yang saya nggak suka sama hidup saya, sama diri saya. Itu bahan-bahan overthinking remaja di tengah malam biasanya gitu. Atau memilih dan persiapkan karir, ini terkait dengan sekolah. Ketika ke sekolah, somehow happy, tapi somehow bikin stres, bikin cemas, bikin gugup. Misalnya, apalagi pas mau ujian. Ini adalah tugas perkembangan remaja yang wajar dihadapi remaja ini dalam kehidupan sehari-hari gitu. Sehingga ngaruh nih sama kesehatan mentalnya. Karena tadi kan ada tuh gimana sih cara ngatasin kecemasan, depresi itu in other way ya, itu terlalu intens gitu. Tapi gimana sih supaya sehat mental menghadapi stresor itu? Saya kasih sedikit gambaran ya, kesehatan mental itu apa sih? Tuh. Yang pertama, sehat mental itu sebenarnya eh, lebih dari sekedar saya tuh nggak sakit apa-apa. Kesehatan mental tuh nggak sekedar itu. Tapi sehat secara mental memang ketika ada gangguan, dia bisa sehat mental. Gitu. Gangguan nanti saya akan jelaskan lebih lanjut gitu. Tapi juga ketika tidak ada gangguan juga bisa sehat mental. Gitu. Nanti saya akan jelasin lebih lanjut. Yang kedua, tidak ada kesehatan fisik tanpa kesehatan mental. Jadi, kalau misalnya kamu sering cemas, kalau misalnya kamu sering takut atau
gugup, fobia dan sebagainya gitu. Itu nanti makin lama akan ngegerus tuh kamu. Misalnya analogi gampangnya ya. Saya saya pakai kasus saya aja biar nggak ada yang merasa tertohok dari sini. Saya tuh pencemas waktu kecil. Waktu SMA tuh saya cemasan sebenarnya. Ketika setiap mau ujian, saya tuh belajar rutin banget gitu. Tapi at some point, ketika cemas itu menguasai badan saya nanti asmanya kambuh sehingga tidak bisa ujian. Dan itu nggak disadari. Sehingga setiap ujian pasti hari pertama saya nggak ikut. Dan saya pasti ujian susulan karena saya sakit. Sehingga kecemasan itu yang harus saya kelola supaya saya nggak sakit. Gitu. Sehingga kesehatan mental itu penting. Supaya saya bisa sehat fisik, bisa produktif. Gitu ya. Lalu yang ketiga, ini penting. Kesehatan mental bergantung pada kemampuan manusia dalam menghadapi tekanan. Tekanan itu yang tadi saya bilang, stresor-stresor. Ya. Eh, Kesehatan mental yang kalau di analogi saya saat ngerjain ujian, ya, kesehatan mental sangat bergantung pada kemampuan saya dalam mengelola kecemasan saya terhadap ujian. Kalau saya nggak bisa mengelola kecemasan saya terhadap ujian sekolah, maka saya nggak sehat mental. Kalau pola itu saya ulang terus, kalau cemas itu saya nggak saya kelola dan itu berlangsung lama, itu akan jadi gangguan kalau semakin intens. Sehingga saya harus bisa ngelola dalam menghadapi tekanan itu, saya harus bisa ngelola. Kira-kira apa sih yang bisa saya lakuin? Karena saya akan ke poin yang keempat, performa manusia dan kesehatan mental berjalan beriringan. Kalau kita nggak sehat mental, kalau kita nggak bisa mengelola kemampuan kita dalam menghadapi tekanan, kita nggak bisa perform dong. Kayak tadi gambarannya saya nggak bisa ujian. Atau harusnya ujian saya bisa optimal, saya malah nggak optimal. Sehingga performa manusia itu, performa kita dalam ujian ya, sesimpel itu ya, dalam ujian akan berjalan beriringan dengan kesehatan mental kita. Kita harus bisa ngelola nih. Kalau ketemu cemasan, ketakutan atau apa itu harus bisa kita kelola. Dan juga lingkungan harus memperhatikan kesehatan mental kita. Kalau saya ke teman-teman nih, teman-teman yang limak, uh, harus bisa jadi komunitas yang suportif. Kamu harus bisa cek nih teman kamu lagi apa sih? Kamu lagi ada kendala apa sih? Saya bisa bantu apa? Coba dengerin, gitu. Sebagai jadi support system yang baik, gitu ya. Oke, ini masih di kesehatan mental. Jadi kesehatan mental itu apa sih? Ini adalah keadaan di mana manusia bisa berhadapan dengan tekanan di kehidupan sehari-hari, bisa kerja secara produktif, bisa mencapai potensi dirinya yang optimal, dan yang terakhir tadi bisa kontribusi sama komunitas. Komunitas ini ya kok Ilimak ini komunitas gitu. Jadi empat hal tersebut harus bisa dilakukan. Yang pertama, kita bisa menghadapi tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bisa bekerja secara produktif atau mengerjakan tugas-tugas dalam lingkup dia secara produktif. Jadi PR kamu nggak ada yang ketinggalan. Kamu tuh selalu rajin menghadapi ujian, nggak bisa nyicil. Itu work productively, gitu ya. Reach his or her full potential, mencapai potensi diri. Kamu tahu nih, potensi saya di mana, kekuatan saya di mana, kelemahan saya di mana. Sehingga saya mau mencapai apa dari kekuatan dan kelemahan yang saya miliki. Gitu. Nanti di akhir yang keempat adalah berkontribusi kepada komunitas, baik di lingkungan sehari-hari, di sekolah, bisa berkontribusi di IRIMAK juga, gitu ya. Nah, saya senang tadi ternyata panitia sabrol dari teman-teman adik-adik asuh ya, gitu. Ini pun salah satu upaya berkontribusi dengan komunitas, gitu ya. Nah, ataupun berkontribusi di komunitas yang lain, gitu. Ini salah satu bentuk untuk sehat mental. Karena kalau kita lihat bagian di bawahnya, kontinumnya gitu ya, dari healthy, dari yang sehat sampai yang sakit. Jadi saya bilang sama teman-teman, kalau cemas dikit, takut, tapi bisa berfungsi normal, itu masih healthy.
itu masih sehat kategorinya gitu. Mulai ke kuning gitu ya. Ini kecemasannya mulai berat dalam artian tekanannya bikin saya nggak bisa mikir gitu. Karena basicnya manusia, dasarnya manusia itu ketika ketemu tekanan, nih kita tuh bola nih, anggapannya analogi kita bola. Ketika ketemu tekanan kita tuh jatuh, tek, gitu ya. Kita jatuh, tapi kita bisa bounce back, basicnya manusia gitu. Sehingga kita mulai reacting. Oh, saya jatuh, saya bisa bounce back lagi gitu. Itu masih dalam kontinum sehat. Kita bisa ngatur diri kita dan mengelola. Tapi ada hal-hal yang butuh professional care atau orang-orang yang expert gitu. Gimana? Kelihatannya indikasinya seperti apa? Nah, ini ada di kontinum injure dan heal. Ketika injure gitu ya, berarti memang ada tekanan yang kita nggak bisa hadapin sendiri. Kita butuh bantuan profesional. Nanti mempengaruhi fungsi kita fungsi kita ini yang tadi saya bilang. Kalau depresi ini udah masuk ke injured. Depresi itu berarti kita nggak bisa melakukan hal-hal dalam kehidupan sehari-hari. Mau keluar kamar aja nggak mau. Mau buka gorden aja nggak suka ngelihat yang terang-terang gitu. Ada sesuatu yang terjadi, tekanannya terlalu berat sehingga kita nggak bisa melakukan aktivitas biasa. Sehingga ini butuh professional care seperti psikolog atau psikiater. Begitu juga saat itu uh, ketika gangguannya semakin intens, perlu perawatan dan pengobatan itu harus ke psikiater gitu. Tapi sepanjang dari healthy dan reacting itu berarti yang di notes adalah kamu bisa beraktivitas sehari-hari nggak? Cuman gangguannya overthinking aja kalau malam-malam itu masih healthy dan reacting ya. Itu masih bisa dikelola sendiri. Nanti akan kita cerita bareng-bareng kira-kira gimana sih caranya gitu ya. Gimana sih cara ngelolanya gitu. Ini salah satu caranya. Tadi saya bilang kita harus bisa menguatkan diri kita saat menghadapi tekanan. Itu namanya resiliensi. Jadi ketika ada stresor, ada tekanan, seperti bola, manusia itu basicnya bola, ketika dijatuhin, dia bisa balik lagi. Tapi kalau sudah yang ekstrim banget, harus butuh psikiater dan psikolog, berarti ketika bola itu dijatuhkan, dia nggak bisa balik lagi, dia nggak bisa bounce back lagi. Padahal kan basicnya manusia bisa bounce back ya. Nah, itu yang harus follow. Gimana caranya supaya kita tetap bisa menghadapi tekanan, bisa bounce back ketika menghadapi tekanan? Ini ada 4 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, ada, waktu aku masih ada kan ya, ini yang terakhir kok. Yang pertama, bangunlah hubungan interpersonal yang sehat. Dalam artian gini, tadi saya bilang, tugas perkembangan remaja apa? Membentuk hubungan yang sehat dengan teman sebaya, hubungan yang setara. Ini tidak di atas teman kamu, nanti kamu jadi bully, kamu pelaku bully, atau di bawah teman kamu yang dibully. Enggak, tapi yang setara. Hubungan yang setara. Setara dalam artian apa? Kamu bisa mengungkapkan. Ya, lalu eh, terlibat dalam komunitas. Ilimak ini salah satu komunitas yang bisa mendukung kamu gitu. Karena salah satu ciri orang-orang yang sehat mental adalah bisa berkontribusi pada komunitasnya gitu. Dan juga memprioritaskan hubungan-hubungan yang suportif. Kalau ketemu teman-teman yang kan mulai remaja mulai bisa identifikasi ya tipe-tipe mana yang nggak enak diajak berteman, tipe-tipe mana yang enak, kamu mulai prioritasin. Mana sih hubungan yang um, suportif, mana sih hubungan yang saya suka, mana hubungan yang saya, aduh nggak deh cukup tahu aja, silahkan dicek-cek. Lalu yang kedua terkait dengan merawat pola pikir yang sehat. Ini pola pikir ini sebenarnya karena tadi pas remaja kita ada perubahan pola pikir di mana ada pikiran-pikiran remaja yang egosentris,
paku pada dirinya sendiri. Sehingga kadang-kadang ada pikiran kita tuh kayak orang tuh merhatiin saya, orang tuh nggak suka sama saya. Nah, yang kayak gitu-gitu dimulai diabaikan. Yang kayak gitu-gitu harus dicek, diklarifikasi bener nggak sih dia nggak suka sama saya atau itu cuma pikiran saya aja gitu. Itu mulai merawat pola pikir yang sehat dalam artian harus harus juga objektif menilai diri. Jangan kita tuh ngasih inputan negatif aja sama diri kita sendiri. Gitu. Atau tadi terkait dengan penerimaan tubuh kita gitu. Saya tuh hitam, gendut misalnya gitu. Bener nggak sih pikiran saya ini gitu? Atau ternyata walaupun saya hitam dan gendut, saya menarik buat orang lain. Atau saya sehat kok rasanya. Pola pikir yang sehat itu yang harus dibangun. Oke. Lalu yang terakhir, yang ketiga terkait dengan menjaga kesehatan, ini yang saya bilang kalau bisa mumpung di sekolah masih ada pelajaran olahraga, itu aktivitas fisiknya diperbanyak gitu. Kalau saya udah mahasiswa nanti atau sudah bekerja itu pelajaran olahraga udah nggak ada, sehingga saya harus nyari waktu sendiri untuk berolahraga gitu. Jadi dicek, silahkan dicek, silahkan dimanfaatkan pelajaran olahraganya, perbanyak aktivitas fisiknya supaya apa? Supaya mood kamu bisa naik. Lalu makanannya mungkin dikurangin intake gulanya. Ya, anak-anak sekarang senangnya minum boba, dikurangin itu. Perbanyak air putih, nutrisinya diperbaiki. Kayak makan sayur, ketika kita waktu kecil bisa dipaksa makan sayur, ketika remaja kita maksa diri kita makan sayur. Nutrisinya diperbaiki gitu. Mumpung perubahan fisik kamu lagi enak. Ketika sudah dewasa atau sudah dewasa, perubahan fisik kamu kan turun. Jadi mau diperbaiki nutrisinya pun nggak secepat saat remaja. Dan yang terakhir terkait dengan menemukan tujuan hidup, gitu. Tujuan hidup ini gede ya. Kalau kalian kan mungkin ini terasanya abstrak, tapi kalau dibawa ke remaja terkait dengan nanti karirnya mau kemana sih, nanti saya mau bekerja apa sih, gitu. Sehingga ketika kita tahu apa yang kita mau, kita akan mencari peluang untuk kita harus ngembangin diri dalam bagian apa, gitu. Kita harus tahu kita mau apa, kelebihan dan kelemahan yang kita punya apa, pengembangan yang harus kita cari atau harus kita lakukan itu apa. Itu terkait dengan tujuan hidup. Kayaknya slide saya selesai di sini, betul? Oke. Itu terkait dengan kesehatan mentalnya, teman-teman, dan juga remaja. Eh, Semoga cukup bermanfaat buat teman-teman untuk mengidentifikasi lagi saya tuh eh, posisinya di mana, saya tuh apa sih yang harus saya perbaiki dari diri saya, atau apa sih yang sudah baik dari diri saya yang perlu saya uh, ngembangin lagi, gitu. Silahkan dicari tahu di teman-teman. Kalau teman-teman merasa ada tekanan-tekanan yang menurut teman-teman, aduh ini terlalu berat buat saya, gitu. Kalau misalnya mau cerita, silahkan cari psikolog yang bisa membantu teman-teman. Sekarang layanan di puskesmas banyak, gitu. Atau misalnya mau ngobrol sama Kalisa, boleh, nanti lewat Ilimak boleh, gitu ya. Tapi harus dicari kira-kira uh, atau misalnya ngobrol sama teman, boleh ke lingkungan di lingkungan ini atau lingkungan di sekitar teman-teman. Saya kayaknya lagi ada masalah. Silakan cari mana yang bisa dipercaya gitu. Yang penting kamu cerita sama orang lain supaya itu nggak jadi kamu yang kamu uh, tahu-tahu malah itu semakin intens dan membuat pertumbuhan kamu jadi nggak sehat. Kalau lebih begitu, teman-teman, saya kembalikan kepada Femil. Mangga, kalau misalnya ada yang mau bertanya ya, silahkan. Atau malah bingung, silakan, silakan.
Nah, itu dia materi dari Kak Lisa. Seru banget kan dan sangat bermanfaat, guys. Oke, setelah itu aku juga mau tanya dulu nih sama partner aku. Seberapa berisi nih penyampaian dari Kak Lisa barusan? Kalau menurut aku berisi banget ya Femil. Mungkin kalau dikasih rating 10 dari 10 alias sempurna gitu. Karena tadi kita belajar banyak teman-teman, mulai dari tugas-tugas perkembangan remaja, kemudian kita kupas tuntas banyak banget tentang kesehatan mental. Dan menurut aku ini sangat relate banget untuk kita pelajar yang ada di sini, apalagi untuk menghadapi tahun ajaran baru nih yang bakalan kita hadapi sekarang kayak gitu. Dan untuk teman-teman semua, silakan langsung aja untuk yang punya pertanyaan atau mau sharing-sharing nih buat kita semua. Feel free untuk sampaikan di kolom chat atau langsung on mic aja. Iya, betul banget, guys. Jadi kesempatan ini jangan disia-siakan ya. Jadi boleh bertanya, silakan. Nih, Tata mau nanya nih. Silakan, Tata. Iya, halo Kalisa. Jadi tadi kan di materi kakak tuh ada yang harus setara hubungannya dengan teman sebaya. Terus kan sekarang tuh banyak istilah-istilah baru, salah satunya kayak people pleaser. Sehingga Iya. kayak apa ya, kayak orang yang gak enakan buat nolak gitu. Mungkin Mm-mm. bisa jadi kayak ngebuat hubungannya jadi nggak setara sama teman sebaya. Kelihatannya kayak setara, padahal karena dia nggak enakan, terus kayak sering ngebantu sampai lupa sama bantu buat dirinya sendiri, ngelupain dirinya sendiri. Nah itu menurut kakak gimana cara ngatasinnya supaya nggak terlalu jadi people pleaser yang ngebuat hubungan sama teman sebaya jadi nggak setara? Kasih kak. Oke. Makasih pertanyaannya, Tata. Ini juga menarik ya, people pleaser ini, fenomena people pleaser ini. Betul bahwa hubungan itu harus setara. Kalau misalnya kita tendensi dalam, kalau kita ketika berteman sama teman-teman kita, dan pikiran kita adalah gimana caranya memenuhi kebutuhan aja, yang penting gitu. Terus kitanya senangnya kapan? Nah, itu yang harus ditanya tuh sama diri kita. Kitanya senang kapan? Karena hubungan itu harus mengusahakan apapun hubungannya ya, baik dalam pertemanan atau dengan hubungan kita dengan keluarga gitu. Kita harus sama-sama saling mengusahakan gitu. Jadi, kita harus belajar nih ngungkapin oke, saya menyenangkan teman saya, tapi kita juga harus bisa mengungkapkan sama teman kita bahwa saya juga senang nih kalau diginiin. Sehingga dalam hubungan antara dua belah pihak itu, kita sama-sama saling menyenangkan. Tapi kalau jomplang, salah satu doang nih yang menyenangkan, yang satu lagi enggak gitu. Itu kan bukan hubungan ya namanya ya gitu. Sehingga harus diidentifikasi ini. Kenapa sih kamu mau melakukan hal tersebut? Apa sih yang membuat kamu bertahan dengan dalam hubungan tersebut? Kalau emang misalnya hmm, kamu nggak suka, satu titik jawaban kamu adalah, oh kayaknya saya nggak bisa nih diginiin terus, ya udah berarti hubungan itu nggak usah dilanjutin. Cari teman yang lain gitu. Atau ya nggak usah dalam hubungannya. Kan kalau sahabatan kan biasanya curhat ya. Tapi kalau yang didengerin curhatan kita nggak didengerin. Gitu. Nah, itu juga jadi uh, masalah, jadi beban pikiran kita juga gitu. Oh saya nggak dianggap ya sebagai teman. Nah, itu pikiran itu yang bikin uh, kecemasan lainnya. Jadi mulai diidentifikasi kamu sukanya seperti apa, kamu senangnya diapain, bisa dikomunikasiin gak ke temennya. Kalau misalnya udah dikomunikasiin temennya nggak mau melakukan, nggak mau sama-sama mengusahakan, ya berarti pilih temen yang lain. Gitu ya, Tata ya.
kasih, Kak. Oke, thank you Kak Lisa untuk jawabannya. Dan pertanyaan dari Tata tadi menurut aku relate banget sih untuk kita semua people pleaser ya teman-teman. Selanjutnya untuk teman-teman sekalian kalau ada pertanyaan atau yang mau sharing lagi boleh dong langsung aja raise hand atau sampaikan di kolom chat. Aman? Atau aku ngobrol ya sama kalian ya. Em, Kira-kira yang jadi kecemasan sekarang tuh apa sih biasanya? Mungkin Dani jawab. Kalau aku sendiri sih cemasnya lebih ke arah masa depan gitu Kak. Kayak setelah ini Apa bakalan tuh? ada apa? Setelah ini aku bakal ngelakuin apa gitu. Sesingkat kayak sekarang aku udah naik kelas 3 SMA kan. Berarti aku harus punya plan dong. Setelah ini harus ngapain kayak Betul. gitu Kak. Itu sih yang bakal Sama dan ya Dani. selalu jadi bahan overthinking gitu. Iya, 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 iya. Dani sama Tata nih sama-sama kelas 3 SMA ya. Sekarang udah harus mikirin nantinya habis ini saya ngapain ya gitu. Kecemasan terhadap masa depan itu tuh akan terus ada selama manusia hidup. Nggak cuma remaja aja. Cuman makin kerasa ketika kalau kelas 3 SMA itu kita kan cuma punya 1 tahun lagi ya di sekolah. Jadi kerasa, akhir kita akan semakin dekat. Nah, kalau Femil mikirin jurusan buat kelas 11, oke, berarti, 1 tahun lagi saya udah harus mikirin, 1 tahun lagi saya harus berubah, dan perubahan ini harus saya pikirkan matang-matang sebelum saya memutuskan, gitu ya. Jadi kenapa semakin intens kerasanya, karena ada batas waktu semakin dekatnya itu yang bikin kita makin overthinking. Tapi, ketika ada batasan waktu itu gitu, kita harus bisa ngelola tuh sebenarnya, ngelola kecemasan yang kita punya. Karena kan kita tuh nggak akan tahu ya masa depan akan membawa kita kemana. Kalau Dani sama Tata kelas 3 SMA, mungkin saya nggak tahu nanti tahun depan saya mahasiswa di mana, kan gitu ya kelihatannya ya. Kalau Femil mungkin, saya nggak tahu kelas 11 di tahun depan saya jurusan apa, gitu. Nah, kita nggak akan pernah tahu masa depan akan seperti apa, tapi kita bisa mempersiapkan. Dalam artian, satu, kita maunya apa? Itu harus diidentifikasi, kita maunya apa. Kita bikin list alternatif. Potensi aku ini, aku kekuatannya ini, kelemahannya ini. Nanti jurusan yang kira-kira cocok dengan kelebihan dan kelemahan yang aku punya, itu apa? Gitu. Sambil di list, nanti kamu tinggal konsultasi ini sama kakak asuh kamu, gitu kan. Di 5 banyak nih kakak asuh yang bisa bantu uh, ngobrol sama kamu karena mereka udah punya pengalaman dulu gitu kan. Nah, sambil dikonsultasiin sama kakak asuhnya, lebih siap menghadapi nantinya saat ujiannya gitu. Jadi walaupun kita nggak tahu apa yang kita hadapi nantinya gitu, tapi kita harus bersiap dengan cara kira-kira membuat sedikit lebih clear kita maunya apa. Nanti kalau udah clear kita maunya apa, nanti tinggal usaha sama setelah itu adalah tawakal atau berpasrah sama apa yang akan jadi garis tangannya Tuhan. Gitu ya. Semoga menjawab ya Dani, Tata, Femil. Aku lihat di chat nih Kak Dani ada pertanyaan juga nih dari Akila. Bener Kak Lisa, ada pertanyaan nih, pertanyaan terakhir dari Kak Akila. Kak Lisa, aku mau nanya, gimana sih kita menyeleksi lingkaran pertemanan kita, yang mana yang berimpact di masa depan, dan yang mana yang malah bikin stuck di satu keadaan. Jadi kayak ini lebih ke seleksi toxic friendship kali ya. Dan mungkin bisa dijawab secara singkat gitu Kak, untuk kita semua. Oke, oke. Makasih ya Akila pertanyaannya. Gimana sih kita nyeleksi lingkaran pertemanan? Oke.
Sebenarnya kalau kita berteman itu kerasa kok, mana yang bawa kamu ke pengaruh yang lebih positif, mana yang enggak. Itu sebenarnya kita ngerasa, kita bisa nilai sendiri kok tipe-tipe mana. Karena tadi yang aku jelasin, kontrol diri kita kan berkembang ya. Kita kan trial error dengan teman A, teman B, teman C, mana yang nyaman, mana yang enggak gitu. Tapi mungkin gini, salah satu kriterianya adalah gini. Kamu tujuannya mau apa? Kita akan kembalikan. Kalau misalnya saya mau, kalau tadi saya nilai dan persiapan masa depan. Oke, berarti kan apalagi waktu SMA rapot kamu harus bagus dong supaya nanti nyobain ujian ke perguruan tingginya akan lebih baik. Sehingga kriteria pertemanan kamu, kamu cari mana sih yang bisa membawa kamu lebih rajin belajar. Mana yang bisa diajak ngobrol tentang yang bisa membantu lebih rajin ngerjain tugas atau bisa jadi partner diskusi untuk pelajaran. Mungkin arahnya bisa ke sana. Atau kalau misalnya kamu di komunitas yang lain, misalnya eh, komunitas di dekat di lingkungan sekolah atau di lingkungan rumah misalnya, kamu cek, oh ketika ngobrol sama dia, wawasan saya lebih luas. Saya nggak pengaruh, saya nggak itu aja. Kalau di sekolah kan sempit ya, mungkin lingkungannya itu lagi. Tapi kalau di rumah mungkin nanti ada cerita-cerita yang lain yang kita nggak ketemu di kehidupan sekolah biasa. Nah, dari situ kriterianya kamu cek mana sih yang membawa positif ke diri kamu, mana yang kayaknya enggak nih, gitu. Tapi balik lagi, memang harus trial error. Kalau misalnya belum apa-apa kamu udah ngejudge, oh sih dia gajulan sih, saya nggak usah temenan sama dia. Ya berarti ya kalau misalnya emang sudah apa namanya sudah diidentifikasi di situ, mungkin bisa ditinggalin lingkungan pertemanan seperti itu, atau memang mau dicoba ternyata nggak sesuai dengan apa yang kamu pikirkan juga bisa gitu. Tapi balik lagi, memang lingkaran pertemanan kita harus diseleksi, dan yang tahu mana yang berimpact, mana yang enggak, itu cuma diri kamu sendiri sebenarnya. Kamu harus mulai melatih kemampuan identifikasi, mana sih yang cocok sama saya, mana yang enggak. Gitu ya Kak Akila ya. Semoga menjawab. Nah, itu dia sesi Q&A kita. Semoga jawaban dari Kalisa ini bisa membantu teman-teman semuanya ya. Sebelumnya terima kasih banyak ya Kalisa telah memberikan informasi dan tips-tips untuk kita di masa remaja ini. Dan terima kasih juga sekali lagi telah menyempatkan waktunya untuk mengisi Sabrol Juli hari ini. Setelah kita mendengarkan materi yang sangat bermanfaat, selanjutnya teman-teman semua bakal suran-suran bareng nih. Sekarang kita akan masuk ke sesi ice breaking yang akan dipandu oleh Kak Mega dan Kak Okta. Kepada Kak Mega dan Kak Okta dipersilahkan. Oke, setelah kita udah ngedengar materi yang sangat oke banget nih dari Kalisa, kita sekarang refreshing pikiran dulu ya dengan ice breaking. Jadi di sini kita ada 2 ice breaking. Yang pertama itu ada teka-teki. Boleh di next. Nah, cara bermainnya kalian bisa tebak langsung jawabannya nih di kolom chat ya. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Apakah semuanya? Oke, apa yang lahir di Arab, besar di Arab, tapi nggak bisa bicara bahasa Arab? Nah, kira-kira apa nih? Apa ya, Kak Mega? Apa ya kira-kira? Wah, ada yang jawab tuh. Unta katanya. Bener nggak sih, Kak Okta? Wah, nggak tahu nih. Kita langsung lihat jawabannya aja kali ya. Wah, bener nih. Jawabannya ternyata unta. Nah, fun fact tentang unta ini hewan gurun yang mampu berpergian selama berminggu-minggu tanpa air.
Nah, karena itu unta ini dijuluki sebagai hewan kapal gurun loh. Kita langsung aja ke pertanyaan kedua ya. Nah, kalau orang jadi monyet, monyet jadi apa? Ayo. Jadi apa ya, Kak Mega? Jadi orang kali ya. Jadi apa nih teman-teman? Boleh jawab di kolom chat. Jadi orang manusia, benar gak ya? Kita langsung aja lihat jawabannya. Jadi banyak sama jadi bingung. Wah, benar, jadi banyak. Nah, next. Kita ke pertanyaan. Oh, kita tentang ke fun fact tentang monyet dulu nih. Fun fact tentang monyet, kalau evolusi, monyet berakhir menjadi pemakan tumbuh-tumbuhan dan buah. Nah, ciri khasnya ini punya perut yang besar loh. Kita langsung aja ke pertanyaan yang selanjutnya. Eh, negara apa yang penduduknya cowok semua? Wah, negara apa nih ya? Apa ya kira-kira Kak Okta ya? Indonesia kayaknya nggak mungkin kali ya, Kak Mega. Ya nggak mungkin kayaknya ya. India. Wah, benar gak nih Kak Mega India? Nggak tahu juga sih. Kita langsung aja kali ya Ya kita jawabannya. langsung aja ya. Negara Bangladesh. Karena Bangladesh, bukan Bangladesh. Oke, bisa next. Nah, fun fact tentang Bangladesh ini, Bangladesh punya pantai terpanjang ketiga di dunia. Wah, kayaknya ini jadi pertanyaan terakhir di ice breaking kita yang pertama nih. Jadi, kita bakal lanjut ke ice breaking yang kedua, yaitu tebak wajah. Nah, buat clue juga nih teman-teman. Tebak wajah yang kita pakai ini adalah wajah dari keluarga besar Ilimak. Langsung aja nggak sih, Kak Mega? Ya, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Mata siapakah ini ya kira-kira? Ada hintnya nih teman-teman, dia tinggal di kota pahlawan. Siapa ya kira-kira Kak Okta ya? Kak Femil ya, jangan-jangan. Kak Femil jawab, Karisha bukan katanya. Ada yang jawab aku, Iya, jangan-jangan Kak Mega ya. nggak mungkin soalnya aku dari Sumatera Barat nih. Jadi ini siapa ya? Mata siapa ya? Langsung aja kali ya kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah Kak Kalista teman-teman. Oke, next. Siapakah yang ada di foto ini? Clue-nya itu dia mempunyai anak perempuan yang lucu dan mengemaskan. Wah, kalau udah punya anak berarti bukan Ordi lagi, nggak sih, Kak Okta? Dong, berarti antara kakak asuh sama yang ngajar di Unpad ya. Kak Dani jawab Kalila. Bener nggak sih? Ayo kita lihat jawabannya, Kak Okta. Kak Faza juga jawab Kalila. Banyak nih yang jawab Kalila. Iya. Wah, Wah, jawabannya Kalila pada benar semua nih. Kalila ini memiliki anak perempuan yang lucu dan menggemaskan. Kalila juga bisa bicara dengan bahasa asing yang ada di benua Asia loh teman-teman. Keren banget nggak sih? Oh ya, sekarang Kalila lagi tinggal di negara tetangga kita yaitu Malaysia. wah, keren banget ya Kalila. Iya, bisa bicara banyak bahasa asing. Oke, kita lanjut. Wah, ini foto siapa ya kira-kira? Ini pasti foto cowok nih kayaknya. Hintnya dia suka makanan soto Madura.
Jangan-jangan Dani ini ya. Iya, jangan-jangan Kak Dani ya. Itu Femil jawabnya Kak Dani. Kak Kenar jawabnya Kalbar. Apa Kalbar ya? Banyak Langsung yang aja kayaknya udah pada penasaran nih, bener gak ya Albar? Wah, bener teman-teman. Ternyata Kalbar. Oke, kita next. Wah, ini potongan mata siapa nih? Clue-nya sangat suka matematika. Siapa ya kira-kira? Kak Mega suka matematika nggak? Jangan-jangan Kak Mega nih. Iya, aku juga suka matematika loh. Tapi kayaknya bukan aku deh. Femil bilang mirip aku. Itu Karisha jawab ke Aisyah katanya. Benar nggak sih? Ayo teman-teman yang lain dijawab. Wah bener, Karisha bener jawabannya Kaisyah. Pasti udah tahu banget nih kalau Kaisyah itu salah satu admin di beasiswa Ilimek. Ya nggak sih, Kak Okta? Iya dong, Kak Isya pasti terkenal banget di Lima. Oke, kita next ya teman-teman. Kayaknya ini jadi pertanyaan terakhir di ice breaking keduanya teman-teman. Hintnya dia mahasiswa stay di ITB. Siapa ya kira-kira? Yang pasti si Jangan-jangan alumni ya. Femil Itu bukan ini. Febel kan baru masuk SMA ya. Itu ada yang jawab tadi Kanewa siapa ya? Banyak yang jawab Kanewa nih, bener gak ya? Bener gak ya dari senyumnya itu? Ayo kita lihat jawabannya. Wah bener jawabannya tuh Kanewa teman-teman. Terima kasih teman-teman semuanya yang udah berpartisipasi di ice breaking Sabrol kali ini. Kita kembalikan kepada Kak Dani dan Kak Femil. Oke, luar biasa banget. Tadi kita habis seru-seruan sama ice breaking yang dibawakan oleh teman kita, Kak Mega dan Kak Okta. Nah, berakhir ice breaking berarti berakhir pula sesi sabrol kita di sore hari ini, mengingat sekarang juga udah pukul 17.00 WIB. Nah, Dani bersama rekan-rekan tim bulan Juli, ada Kak Okta, Kak Mega, Femil, dan juga Kak Akila, mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Lisa yang telah menyempatkan untuk bisa menjadi narasumber di Sabrol hari ini, dan Dani juga ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh teman-teman yang udah hadir di sore hari ini untuk kita sama-sama membahas dan sharing tentang pentingnya perencanaan masa depan dan mengenal tugas perkembangan remaja lebih dalam agar kita nggak stres atau sampai depresi ya teman-teman. Nah, langsung aja kami mengucapkan mohon maaf juga apabila ada banyak kesalahan dan lebih kurangnya kami mohon maaf. Tetapi sebelum ditutup, kita dokumentasi dulu